Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat untuk kita melanjutkan perkuliahan setelah UTS. Nah, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai kesetimbangan kimia. Nah, pada kuliah-kuliah sebelumnya, sebelum UTS kemarin, kita sudah belajar tentang konsep energi, gitu ya, jenis-jenis energi. Nah, pada dasarnya semua benda, gitu ya, baik itu makhluk hidup ataukah benda tak hidup, dia memiliki energi potensial. Itu energi ketika suatu benda atau suatu zat itu berada dalam kondisi diam. Termasuk juga elektron-elektron yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di benda-benda tak hidup, sebetulnya dia punya energi potensial, energi tersimpan, gitu ya. Selain energi potensial, juga ada energi kinetik, energi ketika suatu zat atau benda bergerak, gitu ya. Kita tahu di dalam atom itu elektron-elektron terus bergerak, gitu ya. Dia berotasi, gitu ya, mengelilingi inti, bervibrasi, gitu. Sehingga dia juga punya energi kinetik, tidak hanya energi potensial, seperti itu. Nah, sehingga walaupun zat yang kita lihat diam, gitu ya, dia sebetulnya punya energi potensial dan juga energi kinetik di dalam atom-atomnya. Nah, seperti itu. Ada konsep yang menarik mengenai energi potensial dan juga energi kinetik di dalam atom, gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan diri kita mengenai energi, maka sebetulnya kita semua punya energi potensial, kan ya. Nah, kapan energi potensial ini bisa dikonversi menjadi energi kinetik? Kalau saya menafsirkannya ketika kita punya satu tekad yang disebut dengan niat, gitu ya, niat yang sungguh-sungguh, gitu. Coba diperhatikan, kalau kita sudah benar-benar niat untuk puasa, kita jadi bisa, gitu ya, puasa. Kalau kita benar-benar niat untuk belajar sungguh-sungguh, kita jadi bisa, gitu ya. Kalau kita nggak niat, ya nggak bisa, diem aja, gitu. Energinya tersimpan sebagai energi potensial. Tapi kalau kita sudah berniat sungguh-sungguh, maka energi potensial ini bisa dikonversi menjadi energi kinetik, sehingga kita bisa mencapai apa yang sudah kita niatkan, seperti itu. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tentang kaitan antara energi dengan reaksi kimia, baik itu reaksi yang sifatnya fisik, gitu, perubahan fisika ataupun perubahan kimia. Nah, kita sudah belajar bahwa suatu reaksi dapat terjadi, gitu ya, ketika zat-zat yang bereaksi sudah mencapai energi aktivasi. Jadi energi zat tersebut sudah cukup untuk dia bereaksi, gitu ya, atau berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, atau dari satu senyawa menjadi senyawa yang lain. Kita sudah belajar diagram energi, gitu ya, kapan suatu reaksi berlangsung dengan spontan, kapan dia butuh energi, gitu ya, untuk bereaksi. Ini tergantung energi dari zat tersebut. Jadi kalau energi dari zat tersebut sudah cukup, sudah bisa melampaui energi aktivasi, terjadilah reaksi, apakah itu perubahannya bentuk fisik ataupun kimia. Nah, kemudian setelah energinya cukup untuk berlangsungnya reaksi, gitu ya, maka berikutnya konsep yang dikaji adalah bagaimana reaksinya. Apakah nanti reaksinya berjalan dengan cepat atau reaksinya berjalan dengan lambat, gitu ya. Nah, ini tergantung dari, biasanya ditentukan dari laju zat yang lebih lambat, gitu ya, parameter laju. Jadi kalau laju zat yang lebih lambat, misalnya zat A menjadi B kemudian berubah menjadi C. Kalau misalnya laju dari A menjadi B ini lebih lambat daripada B menjadi C, maka patokan laju yang digunakan, gitu ya, adalah laju yang lebih lambat, yaitu dari zat A menjadi zat B, gitu. Seperti itu. Ini juga sudah kita pelajari sebelumnya.
Nah, laju reaksi sudah kita paham bahwa definisinya adalah konstanta laju dikali dengan konsentrasi produk. Dia adalah jumlah seberapa cepat nanti penambahan produk per satuan waktu gitu ya, atau seberapa cepat pengurangan jumlah reaktan per satuan waktu, sehingga diberi simbol minus K kali konsentrasi reaktan karena dia berkurang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan suatu reaksi atau laju juga sudah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Dan bagaimana menentukan order reaksi yang merupakan bilangan pangkat dari konsentrasi gitu ya. Konsentrasi zat yang bereaksi juga sudah kita pelajari konsepnya. Jadi dari energi, kemudian kapan suatu reaksi bisa berlangsung gitu ya, dan bagaimana kecepatan suatu reaksi berlangsung, ini sudah kita pelajari. Nah, bahasan berikutnya adalah kapan suatu reaksi itu dikatakan stabil gitu ya, sampai kecepatannya konstan. Nah, suatu reaksi nanti gitu ya, kecepatan atau laju reaksinya ke arah pembentukan produk maupun ke arah penguraian produk menjadi reaktan itu stabil adalah ketika kondisinya sudah mencapai keadaan yang disebut dengan keadaan setimbang gitu ya. Jadi konsep berikutnya yang kita pelajari adalah kesetimbangan kimia. Apa itu kesetimbangan? Apa itu kondisi setimbang gitu ya? Setimbang jangan dibayangkan seperti kita main jungkat-jungkit gitu ya di permainan anak TK, yang sebelah sana sama beratnya sama yang di sini gitu. Tidak menghitung berat gitu ya, tapi lebih kepada konsepnya adalah laju reaksi kedua arah reaksi itu sama. Jadi laju reaksi ke arah pembentukan produk itu sama dengan laju reaksi ke arah penguraian produk menjadi reaktan. Nah, jadi nanti reaktan dan produk itu secara neto atau secara bersihnya, secara totalnya itu tidak lagi berubah secara signifikan jumlahnya. Seperti itu. Oke, jadi penambahan jumlah produk dan pengurangan atau penambahan jumlah reaktan itu cenderung sedikit sekali karena dia stabil, karena lajunya ke kanan dan juga ke kiri itu sama. Jadi dikatakan jumlah reaktan dan juga produk secara neto, ya, secara total ya tidak berubah seperti itu. Nah, kemudian kesetimbangan kimia secara umum dibagi menjadi dua. Ada kesetimbangan fisika dan ada kesetimbangan kimia. Apa itu kesetimbangan fisika? Yaitu kesetimbangan yang dia melibatkan hanya satu zat gitu ya, dalam dua fase yang berbeda. Contohnya di sini sama-sama H2O gitu ya. Satunya H2O yang fasenya liquid, cair, dan satunya lagi yang fasenya gas. Jadi perubahan air dari wujud cair menjadi gas, kemudian nanti dia mencapai kondisi setimbang. Ini adalah kesetimbangan fisika gitu ya. Kemudian kesetimbangan kimia yaitu kesetimbangan yang melibatkan zat yang berbeda gitu ya. Baik itu nanti reaktan dan juga produknya. Jadi zatnya berbeda. Ada perubahan kimia di situ yang terjadi gitu ya. Sebagai contoh ini ada gas N2O4 yang tidak berwarna gitu ya. Nanti kemudian dia bereaksi terurai menjadi 2 NO2 gas yang warnanya coklat gelap gitu ya. Nah, seperti itu. Ini contoh kesetimbangan kimia. Nah, gambar di bawah ini menjelaskan ilustrasi bagaimana kesetimbangan yang terjadi secara fisika gitu ya. Ini ada air, ini yang bulat-bulat ini molekul air gitu ya, diumpamakan sebagai molekul air. Nah, ini suatu wadah gelas kimia kecil gitu ya, berisi air. Kemudian kita tutup. Nah, di sini sistemnya tertutup gitu ya. Sistem tertutup. Kemudian di sini nanti otomatis akan ada
partikel-partikel air yang akan menguap gitu ya. Nah, kemudian nanti dia sampai membentuk suatu kesetimbangan antara fase uap dan juga fase cair gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan atau mengilustrasikan bagaimana proses kesetimbangan terjadi pada reaksi N2O4 yang terurai menjadi 2NO2 tadi. Nah, yang grafik yang A, kita lihat di sini yang merah ini menunjukkan gas NO2, sedangkan yang hijau ini menunjukkan N2O4. Nah, pada awalnya ini konsentrasi pada sumbu Y gitu ya, sementara di sumbu X ini adalah waktu. Nah, pada kondisi yang A ini kita lihat konsentrasi yang tinggi sekali di awal ini ada NO2 gitu ya. Sementara di awal N2O4 ini masih 0. Seperti itu. Nah, pada saat hanya ada NO2 tinggi gitu ya, nanti perlahan di konsentrasi NO2 ini akan turun gitu ya seiring berjalannya waktu. Namun konsentrasi N2O4-nya dia bertambah, naik seiring pertambahan waktu. Ini artinya reaksinya berjalan ke arah kiri gitu ya. Ketika NO2-nya tinggi sekali dan belum ada N2O4, maka reaksinya ke arah kiri seperti ini. Oke, tanda panah bolak-balik ini menunjukkan proses yang terjadi adalah proses kesetimbangan gitu ya. Ketika hanya ada gas NO2, maka dia akan berlangsung ke arah kiri, membentuk N2O4. Ini ilustrasi untuk yang grafik yang A. Gitu ya. Sampai dia mencapai suatu saat konsentrasi NO2-nya segini dan konsentrasi N2O4-nya segini. Ini adalah kondisi yang setimbang di mana seiring pertambahan waktu nanti konsentrasi NO2 dan konsentrasi N2O4 ini relatif stabil gitu ya, di mana jumlah keduanya relatif tetap. Ini kondisi setimbang. Kita lihat ilustrasi yang kedua. Pada awalnya saat waktunya 0, ini konsentrasi N2O4-nya tinggi sekali, sampai segini atas. Kemudian konsentrasi NO2-nya 0 di sini. Nah, karena yang pada saat awal konsentrasi NO2 yang tinggi sementara belum ada NO2 masih 0, maka nanti reaksi yang terjadi dia ke arah pembentukan NO2, gitu ya, ke kanan reaksinya. Sehingga nanti konsentrasi NO2O4 lama-lama akan turun dan konsentrasi NO2 karena dia terbentuk gitu lama-lama akan bertambah. Nah, seiring tambahan waktu nanti akan dicapai kondisi ketika konsentrasi NO2 dan NO2O4 relatif stabil mencapai kesetimbangan. Kita lihat yang C, bagaimana yang C? Nah, semula dia awalnya adalah campuran NO2 dan N2O4 dengan konsentrasi NO2 yang lebih kecil daripada konsentrasi N2O4 gitu ya. Nah, nanti ada proses pembentukan NO2 sehingga dia lebih tinggi lagi konsentrasinya dan N2O4 kemudian NO2-nya semakin kecil gitu ya. Nah, kita lihat di sini nanti seiring pertambahan waktu gitu ya, konsentrasinya relatif tetap dan tercapailah suatu kondisi setimbang. Nah, apa yang kita pelajari di sini, konsep berikutnya adalah walaupun sama-sama zat yang sama gitu ya, reaksinya sama, namun nanti konsentrasi masing-masing zat ketika mencapai kesetimbangan ini akan berbeda, tergantung dari awalnya. Apakah awalnya hanya ada NO2, hanya ada N2O4, ataukah sudah ada dua-dua zat tersebut. Nanti kita bisa lihat ketika kondisi yang A ini konsentrasi kesetimbangannya di sini gitu ya.
Kemudian kalau yang B lebih besar lagi daripada yang A. Yang C ini NO2 lebih rendah, sementara N24 lebih tinggi. Seperti itu. Jadi pada kondisi tertentu nanti konsentrasi masing-masing zat dalam kondisi setimbang nanti tidaklah sama. Oke, sehingga nanti ada namanya tetapan kesetimbangan, gitu ya. Nah, tetapan kesetimbangan ini adalah suatu tetapan yang menyatakan perbandingan konsentrasi produk dibagi dengan reaktan yang nanti nilainya konstan. Tetapan kesetimbangan ini diperoleh dari percobaan gitu ya. Jadi dibuatlah konsentrasi NO2 dan juga N2O4 yang divariasikan sehingga nanti diperolehlah perbandingan konsentrasi NO2 kuadrat dibagi dengan N2O4. Kenapa NO2 kuadrat? Karena koefisiennya 2 gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat konsentrasi NO2 dan N2O4 sudah divariasikan gitu ya. Kemudian ketika mencapai kesetimbangan ini konsentrasinya masing-masing dan setelah ditentukan ternyata menghasilkan satu tetapan kesetimbangan yang sama gitu ya, seperti itu. Jadi namanya tetapan mesti nilainya tetap. Nah, keadaan kesetimbangan yang dinamis, kenapa disebut dinamis? Karena dia tidak statis, tidak diam gitu ya. Kesetimbangan itu laju reaksinya tetap berlangsung gitu ya, namun dengan laju yang sama gitu ya, dari kiri ke kanan, dari ke arah pembentukan produk maupun ke arah penguraian produk menjadi reaktan gitu ya. Nanti dia akan punya konstanta kesetimbangan. Nah, apa makna dari konstanta kesetimbangan? Yaitu satu nilai atau kuantitas yang menyatakan hubungan antara konsentrasi reaktan dan produk dalam kondisi setimbang. Jadi dari konstanta kesetimbangan kita bisa menentukan konsentrasi reaktan maupun produk dalam keadaan setimbang. Nah, konstanta kesetimbangan ini bisa dinyatakan dalam satuan molaritas gitu ya untuk larutan, dan juga kalau untuk gas dia bisa dinyatakan dalam satuan tekanan. Oke. Kita belajar dulu jenis kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan gitu berdasarkan jumlah fasenya gitu ya. Kesetimbangan kimia dibagi dua. Ada kesetimbangan kimia yang homogen, ada kesetimbangan kimia yang heterogen. Kalau yang homogen dia semua zatnya berada dalam satu fase yang sama gitu ya. Contohnya di sini C2H4 gas plus H2 gas menjadi C2H6 gas. Kemudian kalau kesetimbangan heterogen nanti di dalam reaksi kimianya dia memiliki fase yang berbeda. Di sini ada contohnya 2Hg raksa, fasenya liquid, ditambah Cl2 gas menghasilkan Hg2Cl2 yang padat gitu ya. Ini adalah kesetimbangan kimia heterogen. Nah, ini adalah ilustrasi contoh kesetimbangan kimia yang heterogen gitu ya, fasenya berbeda. Nah, kita lihat yang pada gambar A. Ini kalau yang warna oranye coklat ini adalah CaO gitu ya. Kalau yang hijau ini adalah yang hijau ini adalah CaO dan yang coklat oranye ini adalah CaCO3. Kita lihat di sini jumlah yang oranye coklat ini jauh lebih banyak gitu ya. CaCO3-nya lebih banyak daripada CaO-nya. Kemudian kalau yang B di sini CaO yang hijau lebih banyak daripada CaCO3. Nah, jadi pada gambar A dan B nanti kesetimbangan tekanan kesetimbangan dari gas CO2 yang terbentuk ini maksudnya CO2 gitu ya,
walaupun nanti jumlahnya relatif sama pada suhu yang sama, tapi akan dihasilkan tekanan kesetimbangan dari CO2 yang juga sama gitu ya. Oke, jadi dari percobaan ini ternyata gitu ya, kalau kita punya fase padat dan juga nanti ada fase gas di dalam reaksinya, walaupun nanti yang fase padat ini lebih banyak yang CaCO3 atau lebih banyak yang CaO gitu ya, namun tidak mempengaruhi dari tekanan gas CO2 yang dihasilkan. Nah, sehingga dari percobaan ini bisa disimpulkan bahwa untuk zat-zat yang fasenya padat, konsentrasinya tidak berpengaruh dalam menentukan kesetimbangan dari reaksinya. Sehingga nanti dalam penentuan konstanta kesetimbangan yang digunakan adalah fase gas dan juga fase larutan. Namun ketika zatnya fasenya padat, dia tidak digunakan untuk menentukan konstanta kesetimbangan, karena berapapun dirubah konsentrasinya, dia tidak mempengaruhi kesetimbangan yang enggak sama saja kesetimbangannya. Nah, sehingga kita bisa rumuskan ini adalah tetapan kesetimbangan gitu ya. Di sini disimbolkan dengan A gitu ya, aktivitas gitu ya. Nah, ini aktivitas yang produknya dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan aktivitas yang atau konsentrasi yang reaktannya dipangkatkan dengan konsentrasi. Nah, untuk padatan gitu ya, aktivitasnya nanti yang cairan juga yang liquid gitu ya, nanti dianggap sama dengan 1 gitu ya. Untuk gas dan juga larutan yang aqueous nanti dia digunakan konsentrasinya dalam menentukan nilai konstanta kesetimbangan ini gitu ya. Nah, jadi menentukan konstanta kesetimbangan ini bisa yang fasenya aqueous, larutan gitu ya, sama dengan konsentrasi molarnya, dan nanti untuk yang gas bisa ditentukan dengan tekanan gasnya juga seperti itu. Nah, karena bisa gas dan bisa larutan, maka tetapan kesetimbangan ada 2, ada Kc dan juga Kp. Kalau yang Kc ini untuk molaritas gitu ya, satuannya molaritas, nanti perhitungan konsentrasinya ini bisa untuk yang fasenya gas dan juga aqueous. Kemudian kalau yang Kp ini hanya untuk yang gas, karena yang digunakan adalah tekanan parsial gasnya, bukan konsentrasi gasnya. Kita lihat contohnya di sini ada di nomor 1, ini semua dalam reaksi kesetimbangan kimianya fasenya semuanya gas. Maka di sini kita bisa menentukan nilai Kc dan juga Kp-nya gitu ya. Kc digunakan konsentrasi, kemudian kalau Kp digunakan tekanan parsialnya. Bagaimana kalau kesetimbangan yang heterogen gitu ya? Di sini semuanya liquid gitu ya. Maka Kc-nya sama dengan 1 gitu ya. Ini persamaannya, namun nanti semuanya dianggap 1 gitu ya. Kalau yang nomor 3 heterogen juga kesetimbangannya, ini Kc-nya sama dengan langsung konsentrasi CO2 gitu ya. Kp-nya juga tekanan parsial CO2. Kemudian di sini ada yang aqueous dan ada solid fasenya. Berarti yang solid tidak perlu dimasukkan karena dianggap sama dengan 1 gitu ya. Kc-nya langsung konsentrasi NaCl dibagi konsentrasi BaCl2 dan N2Na2SO4 gitu ya. Nah, untuk reaksi yang tidak memiliki zat dalam fase gas, maka dia tidak memiliki tetapan kesetimbangan yang Kp. Oke, ini ada contoh soal, nanti bisa dijawab gitu ya.
tentukan rumus Kc dan Kp untuk reaksi-reaksi berikut, apakah dia termasuk kesetimbangan homogen ataukah heterogen. Oke, ini juga ada contoh soal berikutnya. Nah, bagaimana menentukan konsentrasi dan juga di sini konstanta kesetimbangan Kc ketika konsentrasi masing-masing zat yang bereaksi ini diketahui. Ini ada contoh soalnya, bisa dipelajari. Ada reaksi N2O4 jadi 2NO2 gas gitu ya. Diketahui ini masing-masing molnya ada dan juga volumenya ada. Berarti kita bisa menentukan konsentrasinya dalam satuan molaritas gitu ya. Nah, kemudian Kc-nya berarti konsentrasi produk NO2 dikuadratkan karena koefisiennya 2 gitu ya, dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ditanyakan berapa konsentrasi zatnya ketika kondisi setimbang gitu ya, kita bisa menentukannya dengan menghitung konsentrasi mula-mula, reaksi, dan nanti setimbang gitu ya. Oke. Nah, dari nilai Kc kita bisa memasukkan nilai konsentrasi ketika setimbang gitu ya untuk produk dan juga reaktan. Nah, nanti kita bisa menentukan nilai X dan kita bisa menentukan masing-masing konsentrasi reaktan dan produknya dengan mengacu pada nilai konstanta kesetimbangan yang Kc. Oke. Nah, konsep berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai K atau tetapan kesetimbangan gitu ya. Nah, nanti ketika K-nya sangat besar, lebih dari 1 gitu ya, ini artinya reaksinya lebih banyak ke arah produk gitu ya. Jadi reaksinya cenderung ke arah produk. Kalau nilai K-nya sangat kecil gitu ya, sampai minus, ini berarti kurang dari 1 gitu ya. Di sini kelihatan 4,63 kali 10 pangkat min 3, berarti ini nanti 0,004 kurang dari 1 gitu ya. Ini berarti kesetimbangannya ke arah reaktan, berarti reaksinya lebih cenderung berlangsung ke arah kiri. Seperti itu. Oke. Kemudian faktor berikutnya adalah suhu. Tadi kita sudah belajar kalau jenis reaksi mempengaruhi nilai K gitu ya. Apakah nanti kalau reaksinya cenderung ke arah produk nanti K-nya lebih besar dari 1 gitu ya. Kalau reaksinya cenderung ke arah reaktan berarti K-nya nanti kurang dari 1. Kemudian faktor berikutnya suhu. Kalau dia reaksi yang endoterm gitu ya, berarti dia menyerap kalor dari luar sehingga kenaikan suhu nanti meningkatkan nilai K gitu ya. Ini ada contohnya. Semakin tinggi suhunya, nilai K-nya, konstanta kesetimbangannya semakin tinggi. Karena reaksinya semakin banyak berlangsung gitu ya, lajunya semakin tinggi, pembentukan produknya semakin cepat, sehingga nilai K-nya semakin tinggi. Nah, kalau reaksi eksoterm dia melepas kalor gitu ya, kenaikan suhu justru dia menurunkan nilai K. Oke, jadi malah kalau dia tambah tinggi suhunya malah dia ke arah kiri gitu ya reaksinya, sehingga nilai K-nya turun. Oke, nah ini adalah konsep yang berikutnya, hubungan-hubungan yang melibatkan K, konstanta kesetimbangan. Nah, dalam perhitungan bagaimana kita menentukan nilai K jika nanti ada step-step reaksi yang terjadi sampai kita bisa mendapatkan reaksi yang totalnya. Misalkan di sini reaksi pembentukan SO3 gitu ya. Nah, dari SO2. Di sini ada nilai K1, K2 dan K3. Jadi masing-masing reaksi ini dia punya konstanta kesetimbangan gitu ya. Nah, untuk SO2 menjadi SO3 dia melalui 2 step reaksi ini gitu ya. Maka
untuk menentukan bagaimana konstanta kesetimbangan untuk reaksi yang ini, yang ketiga, kita lihat nanti resultan reaksinya, gitu ya. Kalau untuk mendapatkan resultan reaksinya, nanti dia harus dikalikan N, maka K dipangkatkan sebesar N, gitu ya. Kemudian kalau nanti reaksinya dibalik, maka K akan menjadi kebalikannya. Jadi dia nilainya minus. Kemudian jadi seper gitu ya. Seper K. Kemudian untuk bagaimana kalau nanti reaksinya dikalikan, maka K untuk reaksi keseluruhan dapat diperoleh dengan mengalikan nilai K dari setiap tahapan dalam reaksi tersebut. Oke, kita lihat contohnya. Ini ada 2 step reaksi gitu ya. N2O4 menjadi 2NO2, kemudian 2NO2 menjadi N2O4. Oke, resultan reaksinya bagaimana? Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang K1 dibalik gitu ya. Ini K1 dibalik, maka K2-nya menjadi 1 per K1. Oke, ini kalau reaksinya dikali 2 ya, berarti dia dikuadratkan. Kalau dia dibagi 2, berarti dia jadi akar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, saya ulangi deh. Contoh reaksi yang A, ini ada 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3. Kemudian dia koefisiennya semuanya dikalikan 2. Maka nilai kesetimbangannya adalah kesetimbangan yang awal tadi dikuadratkan. Kalau nanti koefisiennya dibagi 2 semua, maka tetapan kesetimbangannya adalah akar pangkat 2. Ya. Oke, contoh yang kedua ini kalau reaksinya dibalik gitu ya. Maka kesetimbangan yang kedua adalah 1 per K1. Kemudian kalau nanti ada 2 step reaksi, untuk menentukan resultannya maka tergantung dari K1 dan K2-nya. K1 di sini K2, berarti resultannya adalah K1 dikali dengan K2. Oke, ini ada contoh soal untuk latihan gitu ya. Dicoba untuk mengerjakan untuk menentukan konstanta kesetimbangan dari reaksi. Oke, kemudian ada hubungan Kp dengan Kc. Kp dengan Kc untuk yang fase gas, ini kita bisa tentukan dengan rumus Kp sama dengan Kc kali R kali T dipangkatkan delta N. R ini adalah persamaan gas tetapan gitu ya, gas yang nilainya 0,082 gitu ya. Kemudian kalau delta N ini adalah selisih koefisien gas produk dikurangi dengan koefisien gas reaktan. Oke, ini ada contoh soal untuk bagaimana menentukan Kp dari nilai Kc gitu ya. Nah, silakan bisa dicoba ini mengerjakannya untuk menentukan Kp dari nilai Kc. Dan nanti kita akan lanjut lagi di bahasan berikutnya mengenai informasi apa saja yang diperoleh dari konstanta kesetimbangan. Saya akhiri dulu penjelasan hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.